Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai alkena dan alkuna yang merupakan hidrokarbon tak jenuh. Ya, ini adalah contoh dari senyawaan alkena yaitu likopena yang merupakan golongan karotenoid ya, banyak terdapat di sayuran dan buah-buahan seperti tomat, wortel dan sebagainya. Oke, alkena itu adalah hidrokarbon ya yang mengandung minimal satu ikatan rangkap. Sedangkan alkuna mengandung ikatan rangkap 3 ya. Nah, di mana kalau alkena dan alkuna ini dihidrolisis nantinya bisa akan menghasilkan alkana. Nah, kalau ikatan rangkapnya lebih dari satu, ya berarti awalannya kita ganti dengan awalan Yunani ya, berarti kalau 2 berarti menjadi diena, 3 triena dan seterusnya. Begitupun yang alkuna ya, diuna, triuna dan seterusnya. Nah, terdapat 3 jenis ikatan rangkap, yaitu satu terkumulasi, ya, jadi dia ya seperti namanya lah ya, terakumulasi kan berarti berkumpul gitu ya, di mana ikatan rangkapnya bersandingan atau berdekatan. Nah, contohnya seperti ini, ya. Jadi sebelah-sebelahan lah gitu rangkapnya ya. Kemudian yang kedua terkonjugasi, berarti ikatan rangkapnya berselang-seling ya, rangkap tunggal gitu ya. Dan terisolasi, sesuai namanya, terisolasi berarti jauh-jauhan ya. Berarti minimal ada lebih dari satu ikatan tunggal di antara dua ikatan rangkap. Oke, kita lihat contohnya. Ini yang terkonjugasi ya. Jadi di sini ada rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap. Ini juga sama ya. Nah, kalau terisolasi minimal ada 2 ikatan tunggal di antara 2 ikatan rangkap. Minimal, jadi lebih boleh. Ini kan misalnya ini ya, itu 2, 3. Ada 3 ikatan tunggal di antara 2 ikatan rangkap. Ya, jadi terisolasi. Kemudian, kalau alkena menjadi substituen, namanya beda-beda. Ya, kalau alkena saja, ya etenil lah istilahnya gitu, itu namanya adalah vinil. Jadi misalkan di sini ditambahkan klorida, berarti namanya vinil klorida seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya 2 propenil, jadi rangkap ada tunggal dulu, terus baru induknya misalnya gitu ya, berarti namanya alil. Ya, misalnya di sini benzena gitu ya, seperti ini, berarti ini namanya adalah alil benzena. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang seperti alil ini, tapi kata rangkapnya diganti dengan rangkap 3, ya, namanya adalah propargil. Ya, jadi kita tidak menyebut lagi yang 2 propunil atau 2 propenil atau etenil, tidak, tapi menyebut yang depannya ini. Ya. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menamai alkena dan alkuna. Sebenarnya mirip ya dengan tata nama alkana, ya. Namun belakangnya saja kita ganti. Kalau di alkena berarti belakangnya adalah ena gitu. Misalnya saja C-nya 5, berarti menjadi pentena ya. Sedangkan kalau belakangnya atau senyawanya alkuna, berarti belakangnya una. Misalnya kalau C6 berarti heksuna seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau dia 2 atau 3 seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, berarti di atau tri gitu ya. Nah, jadi cara pertama kita harus tentukan dulu induknya sama seperti alkana. Tapi bedanya harus pilih rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkapnya. Ya. Jadi misal seperti ini ya. Kalau kita lurus saja seperti ini kan berarti akan menghasilkan 4C terpanjangnya. Kalau ke atas memang kita akan menghasilkan 5 ya. Namun rangkap yang satunya tidak kena gitu ya, berarti tidak bisa ya. Jadi ini tidak kita pilih. Berarti yang terpanjang yang ini tetap butena seperti itu. Nah, setelah itu baru nomori ya, nomori dari mulai yang paling dekat dengan ikatan rangkap gitu. Jadi karena dia kan ini ada induknya, kalau karena kan tidak ada. Jadi mulai dari yang dekat dengan cabang. Nah, karena ini ada rangkap, dekat dengan rangkap dulu ya. Berarti misalnya ini kalau dari kiri ini dapat nomor 2, kalau dari kanan berarti dia dapat nomor 3. Nah, berarti yang kita pilih adalah yang kiri ya. Gitu. Nah, setelah itu kalau sama
ya penomoran rangkapnya sama, baru kita lihat dari yang paling dekat dengan cabang. Jadi sama ya seperti alkana. Ya, oke. Nah, kemudian kita tahu rangkap itu kan di antara dua karbon. Nah, nomor dari si alkenanya adalah nomor terkecil. Misalnya ini kan di antara 1 dan 2. Yang disebut enanya itu adalah di nomor satunya. Berarti namanya 1 butena, bukan 2 butena. Seperti itu. Nah, kalau ada lebih dari 1 ikatan rangkap, berarti ya kita lihat ikatan rangkap pertama dulu ya. Kalau misalnya ikatan rangkap pertamanya sama-sama gitu nomornya, baru ikatan rangkap kedua. Kalau masih sama juga ikatan rangkap ketiga dan seterusnya. Nah, kalau ternyata ada rangkap 2 dan rangkap 3 di nomor yang sama, maksudnya kalau kita dari kiri, rangkap 2 dapat nomor terkecil 1. Dari kanan pun rangkap 3 dapat nomor 1. Nah, yang kita dahulukan adalah rangkap 2 atau alkena. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan C-nya ada 3, berarti propena. Nah, ini C-nya 4, terus nomornya kan bebas ya, kanan atau kiri sama-sama dapat nomor 2. Ya. Nah, seperti ini berarti namanya 2 butuna. Nah, kalau seperti ini, kan kalau kita menomori dari kanan atau kiri sama-sama dapat nomor 1 kan? Nah, setelah itu baru lihat cabang. Berarti namanya 2 metil. Nah, karena rangkapnya ada di nomor 1 dan 3 ya. Berarti 2 metil 1,3 butadiena. Gitu. Jadi diena itu menunjukkan ada 2 rangkap. Atau nama umumnya sih biasanya isoprena ya. Nah, kalau seperti ini berarti ini kan berarti otomatis dari kiri ya, karena ini dapat nomor terkecil 1. Dari kanan dia dapat nomor 2 ya. Jadi ini 2 metil propena. Nah, kalau seperti ini sama seperti yang atas tadi ya, karena dari kiri atau kanan sama-sama dapat nomor 2, jadi lihat cabang. Berarti 2 metil 2 butena. Nah, ini berarti kalau kita jabarkan, ini berarti CH3, di atas ada satu lagi CH3, gitu ya kan, CH3 2 kali itu maksudnya seperti itu. Nah, kalau kita nomori dari kanan, dia dapat nomor 1, 2, 3. Tapi kalau dapat dari kiri, dia dapat nomor 1, 2. Berarti ini yang kita pilih dari kiri ya. Kita hapus. Nah, setelah itu baru lihat cabang. Cabangnya ada di nomor berapa nih? 3, 4. Berarti namanya 4 metil 2 pentena karena C-nya ada 5. Seperti itu. Oke, di sini misalkan saya ambil contoh memberi nama yang D ya. Ini adalah senyawa sikloalkena gitu. Jadi sikloalkena yang punya rangkap ya. Nah, di sini berarti saya harus menomori dulu. Kira-kira lebih diutamakan induk atau cabang? Yap, pastinya induk. Nah, jadi induk pasti nomor 1. Nah, tapi kan satunya bisa yang bawah, bisa yang atas ya. Nah, misalkan satunya saya yang atas, berarti kan nomor 2 pasti rangkap satunya lagi. Nggak mungkin rangkapnya misah-misah, 1 dengan 5, nggak mungkin. Nah, jadi kan muternya ke sini, berarti ini dapat nomor 5. Nah, tapi kalau misalnya yang jadi nomor satunya yang bawah, yang ini jadi 2, dia dapat nomor 3. Mana yang lebih kecil? Nah, yang ini ya berarti. Oke, berarti namanya adalah 3 metil 1, ya satunya boleh ditulis, boleh tidak ya. 1 siklopentena. Seperti itu ya. Kemudian yang C ya, vinyl siklopentana. Seperti yang saya bilang, kalau menggambar struktur dari nama, berarti induknya dulu yang kita tulis. Jadi siklopentananya tulis dulu. Nah, seperti ini. Terus vinyl, ingat vinyl itu tadi adalah etenil gitu ya. Jadi hanya rangkap C-nya 2 dengan rangkap 1. Nah, seperti ini. Vinyl siklopentana. Oke. Kemudian ini adalah resume dari orbital alkana, alkena, dan alkuna gitu. Tapi saya akan menjelaskannya nanti karena ini kan resume berarti terakhir ya. Saya akan menjelaskan satu persatu dulu, mulai dari alkena karena yang alkana sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Oke, tapi
flashback lagi ya, mengingat lagi pada alkana ya. Masih ingat ya, terjadi ini ya, eksitasi. Ya kan awalnya kan seperti ini ya, bentuk hibridisasinya 2S2, 2P2. Lalu terjadi hibridisasi di mana 2S-nya nanti pindah ke sini ya, sehingga nanti menjadi di sini 1, di sini 3 keisi semua. Nah, seperti ini kan ya. Ini 2S, ini 2P. Nah, pada alkana semuanya ini bergabung ya. 2S yang isinya 1 elektron dengan 2P yang 3 elektron ini bergabung, makanya namanya sp3. Nah, seperti ini ya. Ini masing-masing sp3 nama kamarnya. Nah, tapi pada ikatan rangkap 2 yang bergabung dengan S, orbital S ini hanya 2 ini saja. Nah, bergabung jadi di sini. Sehingga nama orbital yang baru ya, orbital campurannya yaitu orbital hibrida sp2 karena hanya 2p yang bergabung. Ya, yang energinya tuh tengah-tengah antara orbital S dan P. Nah, dan menyisakan 1 orbital P karena masih ada kan tadi di sini yang nyisa. Nah, jadi menyisakan 1 orbital 2P gitu ya. Nah, artinya dia akan membentuk 3 orbital sp2. Nah, bagaimana caranya agar ketiga orbital ini saling berjauhan? Karena seperti yang pada sp3 ya, pada alkana, dia kan juga nyari cara gimana agar elektronnya saling berjauhan, agar tolakannya semakin kecil. Nah, kalau ada 3 yang ingin saling berjauhan, berarti kemungkinan paling baik adalah membentuk geometri trigonal atau segitiga. Ya, di mana sudutnya adalah 120 derajat. Seperti itu ya. Jadi makanya bentuknya adalah segitiga seperti ini, ya. Dan jangan lupa masih ada orbital P. Nah, orbital P yang sisa itu bentuknya tegak lurus terhadap orbital sp2. Ya, jadi kurang lebih ini tuh yang sumbu datarnya, ini yang tegak lurusnya lah gitu, ya. Seperti itu. Nah, kalau C rangkap gitu ya, C rangkap C gitu, berarti kan ini sp2 ya, ini juga sp2 gitu kan ya. Nah, sehingga kalau dia bertumpang tindih ya, dia bisa membentuk apa, kalau yang seperti ini yang datar ya muka ke muka, sehingga akan menghasilkan orbital sigma. Berarti nanti ikatan ini dia akan namanya akan membentuk ikatan sigma sp2 sp2 seperti itu. Nah, tapi jangan lupa di sini juga ada orbital P yang saling tegak lurus. Dua-duanya punya, sehingga bisa juga mengalami tumpang tindih. Nah, ingat kalau tumpang tindihnya yang lurus, yang tegak lurus ya, berarti tumpang tindih sisi ke sisi. Dan ikatan yang dihasilkan bukan sigma, tapi V. Nah, V antara orbital P dengan orbital P. Artinya setiap ikatan rangkap 2 ini, dia akan mengandung 1 ikatan sigma dan 1 ikatan V. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya ada contohnya ini CH2, CH2 atau etilena. Ya, nah berarti kan di sini si C masih mengikat 2H lagi ya. Nah, berarti kalau dia mengikat 2H lagi, dia akan bertumpang tindih si sp2-nya ini, sp2 sisanya ini nih, ya, bisa bertumpang tindih dengan orbital S dari si H. Ya, berarti ini kalau saya jabarkan H, terus ini ke bawah misalnya H juga, ini nanti akan membentuk sigma, ya, karena kan S pasti sigma ya, orbital S itu pasti tumpang tindihnya sigma, nggak mungkin V. Orbital, ikatan sigma, terus sp2, ya dari si rangkap ini, dan S. Ini juga sama, sigma, sp2, S. Ini dua ini. Ini pun sama ya, gitu, sp2, S. Atau kalau misalnya bukan CH2, misalnya CH, CH3 ya, berarti di sini ada CH3 lagi. Nah, berarti di sini H-nya. Kalau dengan yang H sudah tahu ya tadi sigma sp2s. Nah, kalau dengan yang CH3 apa? Kemarin CH3 apa? SP
3 dan sigma ya, karena tunggal. Sigma SP3, SP2. Seperti itu ya, karena kan SP2-nya masih ada. Nih yang ini. Gitu ya. Oke. Nah, untuk dapat bertumpang tindih secara efektif dalam membentuk ikatan V, orientasi P harus tepat dan sejajar ya, seperti ini. Ya, artinya dia tidak bisa membentuk seperti ini karena sudah dijelaskan ya, karena seperti ini terlarang secara simetri. Oke. Nah, konsekuensi adanya ikatan V tadi ya, yang tumpang tindih sisi ke sisi tadi. Nah, artinya itu kan dia diikat dari arah tengah sama arah atas bawah gitu kan ya, kurang lebih. Sehingga rotasinya sangat terbatas. Jadi dia tidak lagi bisa bergerak bebas gitu ya. Agar bisa terjadi rotasi, ikatan V harus diputus dulu. Nah, tapi untuk memutus ini tuh nggak bisa dengan suhu normal gitu, suhu kamar, karena energinya tidak tersedia. Artinya dia tidak bisa berotasi aja gitu ya, karena di suhu kamar energi tersebut tidak tersedia. Akibatnya alkena tidak memiliki konformer. Masih ingat konformer ya? Pada alkana kan ada konformer ya, karena dia bisa berotasi bebas, sehingga ada banyak cara kita menggambarkan hasil perputarannya tersebut, gitu kan? Ya. Nah, sedangkan pada alkena tidak bisa, karena tidak bisa berotasi bebas. Sebagai gantinya yang ada isomer geometrik, ya berarti rumus molekul sama, tapi penempatan dalam ruang tuh beda gitu. Ada yang cis, ya nanti akan kita bahas, ada yang trans, seperti itu. Nah, selain itu, dengan semakin banyaknya ikatan, ya artinya ikatannya itu kan akan jadi banyak ya, mengikat di atas, mengikat juga di tengah gitu kan ya. Nah, panjangnya jadi lebih kecil dibanding pada alkana. Artinya dia lebih pendek lah gitu ya. Jadi ikatan alkena lebih pendek dibanding alkana. Begitupun alkuna, jadi alkuna lebih pendek lagi. Nah, di sini. Ya, artinya kan alkuna yang ngikat lebih banyak lagi ya, seperti itu. Karena yaitu tadi penggunaan 2 pasang elektron, ya, yang satu dari si sigma, yang satu dari V, kan berarti 2 pasang ya, lebih mendekatkan kedua inti. Gitu. Nah, selain itu, karena adanya pasangan elektron yang lebih banyak, ya, dibanding pada alkana, jadi dia lebih mudah diserang oleh para pencari elektron yang disebut elektrofili. Ingat, fili itu suka, elektro ya elektron. Jadi para penyuka elektron gitu. Karena dia elektronnya kan lebih banyak daripada si alkana. Kalau alkana kan tadi hanya satu elektron ya, satu pasang. Nah, ini kan isinya kan hanya satu pasang elektron. Kalau alkena kan berarti 4, alkuna 6, seperti itu ya. Jadi dia lebih rentan diserang oleh elektrofili, dan dia sendiri makanya disebut sebagai nukleofili. Jadi si ikatan rangkap itu kita sebut sebagai nukleofil, artinya penyuka nukleon, nukleus itu kan inti itu muatannya plus, penyuka positif berarti dianya kan negatif, seperti itu. Nah, untuk rangkap 3, itu mirip depannya ya, sama seperti tadi, dia terjadi eksitasi gitu ya. Nah, tapi yang bergabung hanya 1s dengan 1p, sini. Ya, jadi makanya nama orbitalnya sekarang orbital hibrida sp. Ya, jadi tinggal 2 saja nih. Dan menyisakan 2 orbital p. Gitu. Jadi semakin berkurang aja gitu ya. Kamar barunya gitu ya, kan awalnya kan kalau hibrida sp3 ada 4 ya kan, sp2 3 ya kan, sp berarti tinggal 2 ya kan. Tapi terbentuk orbital p-nya jadi lebih banyak dibanding yang di alkena. Alkena kan hanya 1 ya gitu. Nah, kemudian gimana caranya ya? Ada 2 orbital sp. Jadi ini orbital sp ya. Gimana caranya 2 ini saling bertolak jauh-jauhan. Nah, berarti kan geometri paling memungkinkan adalah geometri linier.
ya, tinggal di ujung-ujungin aja, satu ujung kanan, satu ujung kiri, gitu kan, berarti kan sangat bertolakan gitu ya. Nah, jadi makanya geometri molekul dari ikatan rangkap 3 atau orbital sp itu adalah linier ya, dengan sudutnya 180 derajat. Seperti itu ya. Nah, kemudian jadi seperti ini nih orbital sp, saling jauh-jauhan 180. Tapi ingat masih ada 2 orbital p ya, yang tegak lurus satu, yang satunya lagi itu seperti halnya sumbu X, Y, Z lah, gitu. Anggap aja ini misalnya sumbu X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya. Seperti itu, ya. Nah, jadi ini nanti ya, kalau ketemu orbital SP ketemu SP satu lagi, kan pasti rangkap 3-nya ada temannya ya, nggak mungkin rangkap 3 sendirian gini ya. Nggak mungkin, pasti ada temannya. Nah, kalau dia bertemu dengan rangkap C yang berikatan rangkap juga, nah berarti kan SP ketemu SP, ya, ini dia akan membentuk tumpang tindih muka ke muka. Ya, muka ke muka berarti orbitalnya atau ikatannya sigma. Berarti nanti akan membentuk sigma SP SP. Nah, sedangkan yang P sama seperti tadi. Ya, kalau P itu pasti dia tumpang tindihnya sisi ke sisi. Ya, sehingga akan membentuk V. Nah, karena P-nya ada 2, berarti nanti akan terbentuk 2 ikatan V antara P dengan P. Seperti ini. Ya, ini tumpang tindih pi yang tegak lurus. Nah, ini yang sumbu Y-nya lah. Nah, sehingga artinya setiap satu ikatan rangkap 3 itu akan memiliki 1 ikatan sigma dan 2 ikatan V. Nah, sehingga saya balik lagi ke awal tadi ya mengenai resume ya. Jadi ini resumenya perbedaan antara alkena dan alkona. Kita lihat dari jumlah atomnya ya. Kalau pada alkana C-nya ya itu mengikat 4 tangan gitu ya, dan geometrinya adalah tetrahedral, sudutnya 109,5 ya. Sedangkan pada alkena C-nya mengikat 3 ya, jadi seperti ini, C-nya mengikat 3. Nah, seperti itu ya. Dan geometrinya adalah trigonal atau segitiga. Berarti sudutnya 120 derajat. Trigonalnya planar, datar dia ya. Gitu. Sedangkan kalau rangkap 3 tadi ya linier seperti ini ya. Kalau linier berarti sudutnya 180 derajat. Nah, rotasinya hanya pada tunggal yang bisa bergerak bebas. Makanya ada konformer. Sedangkan pada alkena terbatas dan dia menghasilkan isomer geometri. Pada alkuna dia terbatas juga rotasinya, tapi dia tidak ada isomer geometri. Kenapa? Karena dia kan sisa selain si yang rangkap 3-nya, berarti kan sisanya hanya 1. Ya, berarti nggak ada kayak tadi si alkena kan bisa dipertukarkan atas bawah. Kalau ini tidak ada, makanya tidak ada isomer geometri. Nah, panjangnya semakin banyak ikatan, ya, semakin pendek dia. Seperti ini, semakin kuat berarti ya, seperti itu. Nah, misalnya ini ya, saya ambil contoh aja ini ya. Kalau nomor A saya rasa mudah, ya nanti akan kita bahas saat latihan, ya. Tapi saya ingin memperlihatkan bagaimana hibridisasi masing-masing, ya. Nah, berarti yang ini kita tahu ini ikatan rangkap 3. Rangkap 3 tadi apa yang tengahnya? Sigma, SP, SP, ya kan? Nah, terus ingat masih ada V, ya kan? Dua ikatan V antara P dengan P, ya kan? Nah, terus yang ini C dengan H. Nah, berarti C-nya berarti kan punyanya si SP kan? C-nya itu kan punyanya si SP. Ini masih ada satu lagi nih yang dia bisa berikatan. Nah, berarti ini namanya sigma SP. Nah, berikatan sama H. H itu apa? S. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini C ikatan rangkap 3 itu orbitalnya apa? Tadi SP ya. SP. Ini juga SP, berarti sigma SP SP. Berarti antara ini sama ini juga sama. Karena yang C ini kan pada dasarnya berikatan rangkap 3, jadi masih punya SP dia.
Jadi yang ini juga sama sigma SP SP. Seperti itu. Jadi walaupun ini tunggal, tapi tetap sigmanya SP SP karena C-nya kan dilihat kan ikatan antara C dengan C kan. C-nya ini itu dia di tempat lainnya berikatan ganda 3 gitu kurang lebih. Ya. Oke, silakan latihan sendiri ya. Kemudian isomer geometri pada alkena. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa karena ikatan pada alkena itu tidak bisa berotasi ya karena adanya tumpang tindih sisi ke sisi itu sehingga dia tidak memungkinkan adanya konformer tapi memungkinkan adanya isomerisme ya yaitu membentuk cis dan trans. Tapi ada syaratnya. Setiap atom C yang berikatan rangkap jadi ini dan ini harus mengikat dua gugus yang berbeda. Misalnya C yang kirinya mengikat H dan Cl, berarti beda kan ya. Ini juga sama H dan Cl. Nah, berarti dia ada dua kemungkinan. Bisa cis kalau dia sejajar atau trans kalau dia berseberangan, ya. Nah, kedua senyawa ini bisa dipisahkan melalui penyulingan. Nah, artinya bagaimana yang tidak bisa atau tidak akan memiliki isomer cis trans, misalnya seperti ini. Nah, ini kita lihat C masing-masing yang berikatan rangkap. C yang kiri dia mengikat dua gugus yang sama-sama H. Ya, artinya tidak bisa ada cis trans. Jadi satu saja yang ada gugus yang sama itu tidak bisa. Ya. Jadi bukan dilihat seperti ini. Oh, ini dia sejajar. Sejajarnya bukan sejajar seperti ini. Ya, tapi sejajarnya itu pada rangkap yang berbeda. Gitu, seperti ini. Ya kan rangkap yang berbeda seperti itu ya. Selanjutnya reaksi pada alkena. Tadi sudah disampaikan bahwa alkena lebih rentan diserang oleh elektrofil ya. Artinya penyuka elektron gitu ya atau gampangnya sesuatu yang lebih bermuatan positif seperti itu ya diberi tanda seperti ini biasanya elektrofil ya. Nah, reaksi khas pada alkena adalah reaksi adisi elektrofil. Ya, apa itu adisi? Sesuai namanya, adisi berasal dari kata add, ya, artinya nambah. Berarti di situ ada penambahan molekul, misal seperti ini. Nah, penambahan molekul. Nah, karena di sini C pada alkena sudah pas semua ya tangannya. Terus kalau ada molekul yang nambah, nah sebagai konsekuensinya ikatan rangkapnya akan putus gitu. Sehingga terjadi perubahan dari rangkap menjadi tunggal seperti ini ya. Nah, hal ini berbeda dengan yang dialami oleh alkana, di mana kita tahu kalau alkana direaksikan misalnya dengan halogen ya dengan reaksi yang sama itu akan terjadi substitusi ya jadi bukannya adisi kalau pada alkana ya dan itu pun lewat radikal bebas jadi harus ada inisiatornya seperti UV atau panas ya sudah dibahas minggu lalu gitu ya. Oke. Nah, di sini ada banyak sekali molekul yang bisa mengadisi alkena ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Mulai dari pereaksi simetrik gitu. Jadi yang nyerangnya itu dia simetris. Simetris itu maksudnya misalnya seperti halogen ya. Cl2, Br2 berarti kan kanan kiri sama gitu simetris ya. Oke, jadi yang pertama adalah adisi halogen atau kita sebut halogenasi ya. Nah, sama seperti pada alkana, biasanya yang mengadisi itu klorin atau bromin gitu ya. Kalau fluor ataupun I2 itu jarang ya. Kalau fluor terlalu reaktif, I2 justru terlalu lembam gitu atau tidak reaktif. Makanya biasanya dua ini saja ya untuk halogenasi. Nah, kemudian biasanya juga halogen ini dilarutkan dalam pelarut yang lembam gitu. Jadi pelarut yang tidak reaktif ya. Seperti tri atau tetraklorometana. Jadi ini contohnya ya. Br2 dalam CCl4 ya. Nah, ini digunakan untuk uji kejenuhan ya.
Kemudian biasanya halogen dilarutkan dalam pelarut yang lembab gitu atau yang tidak reaktif seperti atau tetraklorometana. Ya, contohnya ini ya, Br2 dalam CCl4. Nah, ini adalah salah satu uji ya, uji kualitatif gitu ya untuk identifikasi adanya ketakjenuhan, maksudnya adanya ikatan rangkap seperti itu ya, atau ikatan ganda 3 ya. Nah, di sini kalau memang senyawa yang kita uji itu dia mengandung atau bersifat tak jenuh gitu ya, ada ikatan rangkapnya, maka dia akan menghilangkan warna Br2 gitu. Br2 kan warnanya coklat kemerahan. Nah, kalau dia ada rangkap berarti kan nanti Br2-nya akan bereaksi dengan si rangkap tersebut ya, sehingga ini nanti menjadi tunggal gitu ya, seperti ini. Nah, otomatis warna coklatnya akan hilang. Nah, jadi kalau senyawanya itu bisa menghilangkan warna coklat kemerahan dari Br2, berarti itu positif, senyawanya adalah senyawa tak jenuh, seperti itu. Kemudian reaksi simetris kedua adalah hidrogen, ya hidrogen berarti H2, ya. Jadi namanya hidrogenasi, gitu. Nah, ini juga sama seperti pada halogen gitu ya. Jadi ini rangkap putus menjadi tunggal berarti H-nya masuk seperti itu. Nah, biasanya untuk hidrogenasi harus dengan bantuan katalis ya. Nah, biasanya katalisnya ini berupa serbuk gitu ya. Serbuk halus logam seperti nikel, platina atau palladium. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi rangkap putus menjadi tunggal, H-nya masuk. Atau gampangnya ini perubahan dari alkena menjadi alkana saja seperti itu ya, atau reaksi reduksi. Nah, bagaimana sih mekanisme hidrogenasi katalitik ini ya? Jadi di sini fungsi dari katalisnya itu ya yang logam tadi itu adalah untuk apa ya? Tempat terjadinya reaksi gitu istilahnya ya, menyediakan tempat. Jadi di sini nanti si alkenanya ya, alkenanya contohnya di sini etilena ya, nempel dulu ke si logam tersebut, ke si katalis tersebut gitu. Nah, kemudian di permukaan katalis itulah dia akan masuk haknya gitu ya, masuk haknya sehingga rangkapnya putus gitu ya, sehingga nanti terbentuk di sini etana, gitu, terbentuk alkana ya. Nah, setelah berubah gitu ya dari alkena menjadi alkana, baru si alkananya lepas dari katalisnya gitu. Jadi istilahnya numpang gitu ya, numpang bereaksinya di katalis tersebut ya, di permukaan logamnya gitu. Nah, contoh hidrogenasi katalitik pada ikatan rangkap yang penting adalah ketika kita mengkonversi minyak nabati menjadi margarin, ya atau apa contoh hidrogenasi katalitik pada ikatan rangkap yang penting itu misalnya adalah ketika mengkonversi minyak nabati menjadi margarin gitu ya. Karena kita tahu minyak nabati itu kan bentuknya cair ya kan. Dari tumbuh-tumbuhan gitu ya, misalnya dari apa? Salah satu contoh proses hidrogenasi katalitik pada ikatan rangkap yang penting adalah ketika mengkonversi minyak nabati menjadi margarin gitu. Jadi minyak nabati kan kita tahu bentuknya cair ya gitu. Tapi kenapa sih kok dia bisa mengeras gitu ketika menjadi margarin? Nah, karena ikatan rangkap pada minyak nabati itu dihidrogenasi katalitik menjadi tunggal. Nah, kalau jadi tunggal yaitu bentuknya lebih memadat seperti itu. Nah, selanjutnya adalah reaksi tak simetrik ya, berarti tidak sama kanan kirinya. Contohnya apa? H2O ya. Berarti kan nggak sama, ada H, ada OH seperti itu ya. Jadi yang contoh pertama ini adisi air atau kita sebut hidrasi.
Bedakan ya, kalau hidrogenasi berarti tadi apa? H2 kalau hidrogenasi. Tapi kalau hidrasi, air, berarti kan hidrat. Gitu. Nah, tapi reaksi adisi dengan air ini harus menggunakan katalis asam. Mengapa? Karena air sendiri, karena di sini ada PeB2 kan, ya berarti kayak elektron, makanya dia sendiri bersifat nukleofil. Gitu. Nah, sedangkan kita tahu tadi reaksi adisi pada alkena adalah adisi elektrofil. Jadi yang nyerang harusnya elektrofil. Makanya harus dengan katalis asam. Nanti asamnya yang nyerang duluan. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti produknya berarti rangkap ya berubah menjadi tunggal, terus H sama OH-nya masuk gitu ya. H sama OH-nya masuk seperti itu. Selanjutnya, reaksi tak simetrik kedua adalah adisi Selanjutnya, reaksi tak simetrik kedua yaitu asam ya. Asam di sini adalah asam halida ya, sehingga simbolnya HX gitu ya. X itu halogen. Ya, contohnya misalnya HF, HCl, HBr dan HI gitu. Juga bisa asam sulfat gitu ya. H2SO4 atau asam fosfat ya, H3PO4. Nah, nanti dia putusnya di H-nya ya, sama seperti pada asam halida seperti itu. Nah, ini contohnya berarti kalau misalnya etena direaksikan dengan HBr, berarti putus di antara H dan Br ya. Nanti akan masuk H dan Br-nya tersebut. Nah, kalau H2SO4 berarti putus di antara H dan OSO3H. Seperti ini ya. Oke. Nah, itu adalah adisi alkena jika alkenanya simetrik, artinya kanan kiri sama ya. Misalnya kayak tadi ini kan kanan kiri sama, ya kan? Ini juga sama. Nah, bagaimana kalau alkenanya pun tak simetrik? Misalnya propena. Kita lihat di sini kan rangkap yang kanan itu kan mengikat 2H, sedangkan rangkap yang kiri mengikat H dan CH3. Berarti kan tidak sama ya. Nah, masuk ke mana ini H-nya? Masuk ke yang kanan kah atau yang kiri? Begitupun sebaliknya, OH-nya masuk yang mana? Sehingga kan akan ada dua kemungkinan nanti OH-nya masuk di kanan, sehingga jadinya seperti ini, ya, atau masuk di tengah sini, ya, rangkap yang kiri maksudnya. Nah, berarti yang ini, ya kan? Nah, yang mana ini pilihannya gitu ya. Nah, sehingga kedua produk alkohol tersebut ini kita sebut regioisomer. Gitu. Berarti rumus molekul sama regio Nah, kedua produk alkohol ini disebut regioisomer ya. Regioisomer ini dibedakan menjadi dua, yaitu regiospesifik dan regioselektif. Ya, jadi dari namanya sudah bisa dibedakan harusnya ya. Spesifik, jadi kalau spesifik kan harus tertentu gitu. Artinya hanya salah satu regioisomer yang terbentuk gitu. Jadi satu produk aja yang terbentuk ya, itu namanya regiospesifik. Tapi kalau regioselektif, selektif kan artinya kita menyeleksi dulu ya, berarti kan ada beberapa pilihan awalnya gitu. Nah, berarti kalau keduanya terbentuk, jadi ada dua produk yang terbentuk, tetapi ada yang dominan gitu, ada yang terseleksi gitu. Nah, itu disebut regioselektif. Oke, kita akan lihat di sini ternyata berdasarkan eksperimen ya, hidrasi propena ya tadi ini ya hanya menghasilkan 2 propanol. Jadi hanya menghasilkan yang ini ya, atau tadi kita sebut regiospesifik ya kalau produknya hanya satu. Sedangkan yang satu propanol eh, nah ternyata berdasarkan hasil eksperimen ya,
hidrasi propena ya yang tadi hanya menghasilkan 2 propanol. Jadi hanya satu produk yang terbentuk. Makanya namanya regiospesifik ya. Jadi kita balik lagi ke sini, berarti hanya terbentuk yang ini saja. Nah, ya jadi yang ini tidak terbentuk ya. Nah, contoh lain pada asil halida yang reaksinya tak simetrik gitu. Jadi ini untuk yang reaksi tak simetrik ya. Nah, ini hanya satu produk yang terbentuk juga ya, regiospesifik juga, yaitu yang ini 2-kloropropana ya. Nah, begitupun yang ini hidrasi ya menggunakan tapi bukan propena tapi 2-metilpropena. Ya, ini pun hanya yang OH yang tengah, jadi dimasuk di yang tengah. Hanya ini yang terbentuk. Nah, ya. Sehingga dari sini berlaku aturan Markov-Nikov, ya. Sehingga dari sini disampaikan apa ya? Sehingga dari sini dicetuskanlah aturan yang namanya aturan Markov-Nikov sesuai nama penemunya ya atau yang melakukan eksperimen Sehingga dari sini dicetuskanlah aturan yang namanya aturan Markov-Nikov ya. Ini nama apa mungkin nama penemunya gitu ya, nama yang meneliti gitu. Nah, ini saya rasa dari SMA sudah pernah dibahas ya, tapi kalau SMA dulu agar lebih mudah ingat dibilang aturan Markov-Nikov adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Maksudnya apa? Maksudnya yang kaya akan hidrogen ya akan masuk H gitu. Jadi ditambahin lagi nih. Berarti ini H-nya masuk ke yang sini karena kan ini udah memiliki 2H sedangkan yang ini baru 1. Jadi yang kaya tambahin lagi jadi CH3 kan. Nah, gitu ya. Maksudnya gitu ya, yang kaya H akan makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itu mungkin kalau di SMA bolehlah kita menghafal seperti itu ya. Tapi kalau di kuliah kita harus tahu kenapa seperti itu ya. Jadi ini adalah aturan Markov-Nikov secara lengkapnya. Jika reaksi tak simetrik, ya jadi reaksinya tak simetrik, mengadisi alkena yang tak simetrik pula, bagian elektropositif ya akan mengikat karbon dari ikatan rangkap yang memiliki jumlah atom hidrogen terbanyak ya. Jadi ini yang kita garis bawahi. Ya. Jadi di sini kan misalnya HCl, kita harus pisahkan kan mana yang lebih elektropositif, mana yang negatif. Kita tahu halogen itu sangat-sangat elektronegatif karena di kanan posisinya dalam tabel periodik. Nah, sehingga H-nya elektropositif. Nah, berarti H akan masuk ke C rangkap. Jadi kita fokus ke C rangkap ini yang lebih banyak H. Berarti kan yang lebih banyak H yang kanan ya. Nah, makanya dia masuk ke sini. Otomatis yang satunya lagi ke C rangkap satunya. Seperti itu. Nah, mengapa demikian? Hal ini bisa dijelaskan menggunakan mekanisme reaksi. Ya, jadi mekanisme reaksi hidrasi pada propena seperti berikut ya. Jadi tadi hidrasi yang singkat ya H2O, katalisnya H+. Nah, ternyata di sini yang menyerang atau yang diserang rangkap duluan itu adalah katalisnya dulu gitu ya. Ingat ya, selalu negatif yang menyerang positif, bukan sebaliknya. Ya, jadi rangkap dari alkena itu menyerang katalis ya yang H+ tadi gitu. Nah, sehingga kan akan ada dua kemungkinan. Kalau H-nya nempel di CH2 menjadi CH3. Ya kan? Seperti ini CH3. Nah, sedangkan yang tengah ya karena dia tidak ada yang masuk gitu istilahnya berarti kan dia kekurangan tangan karena tadinya ada rangkap terus tapi dia jadi tunggal tapi tidak ada yang masuk makanya dia jadi plus kekurangan tangan atau kekurangan elektron ya atau sebaliknya kalau H-nya masuk di yang ini CH berarti kan jadi CH2 kan ini CH2 nah berarti yang satunya yang menjadi C+. Nah ini C+ ini kita sebut karbo
karbokation. Ini karbokation. Nah, ini kita sebut karbokation sekunder karena dia mengikat dua alkil lain. Ini karbokation primer karena hanya mengikat satu alkil lain. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa bisa terbentuk karbokation? Ya karena tadi awalnya kan elektronnya elektron V ya. Masih ingat elektron V itu kan ada apa? Tumpang tindih sisi ke sisi ya. Nah, kemudian putus kan berarti V-nya, tapi masih ada orbital P-nya masih ada dong pasti ya kan. Nah, sehingga orbital P yang satu itu kosong. Nah, orbital kosong itulah kita sebut karbokation. Nah, seperti ini ya. Kan awalnya kan dia tumpang tindih ya kan. Terus kan dia putus. Nah, setelah putus yang ini udah ada H yang masuk. Nah, tapi satunya lagi karena masih kosong. Nah, yang kosong itulah kita sebut karbokation. Nah, ternyata karbokation itu ada kestabilannya gitu, ada yang mempengaruhi kestabilannya gitu. Semakin banyak alkil yang di sekeliling karbokation itu semakin stabil. Ya, ini semakin stabil nih. Tersier lebih stabil dibanding sekunder, dibanding primer, dibanding metil. Nah, kenapa? Karena karbokation akan lebih stabil kalau muatan positifnya tersebar gitu ya atau didelokalisasikan oleh beberapa atom dalam ion gitu ya. Nah, ini kalau saya mungkin menganalogikannya tuh ini kan orbital kosong ya gitu. Berarti kalau kita tuh kayak lagi galau gitu ya, ada kekosongan di sini gitu. Jadi semakin banyak teman di sekitar dia ya, semakin banyak alkil di sekitar dia itu kekosongannya akan bisa di-share gitu ya, dibagi ya. Seperti itu. Jadi nanti delokalisasi atau pembagian kekosongan tersebut lah ya terjadi dengan menggeser rapatan elektron ke C+. Jadi yang sebelah-sebelah sini cara menstabilkannya gitu ya semakin banyak itu dengan cara menggeser rapatan elektron dari ikatan sigma CH atau CC seperti itu. Nah, dengan kata lain, berarti kita bisa bilang gugus alkil adalah bersifat pendorong elektron. Karena kan dia menggeser rapatan elektron ke arah si karbokation gitu ya. Jadi walaupun si alkil itu dia tidak ada PEB ya, kita tahu kan misalnya aja di sini CH3. Kan tidak ada PEB di sini ya, tapi dia bersifat pendorong elektron. Ya, gitu karena bisa menggeser rapatan elektron. Seperti itu ya. Jadi artinya semakin banyak alkil di sekitar dia, berarti kan semakin banyak yang mendorong elektron, jadi muatan positifnya lebih terstabilkan lah gitu ya, terdelokalisasi. Makanya karbokation semakin stabil. Oleh karenanya, kalau kita balik lagi ke yang tadi, nah ini mana yang kira-kira lebih stabil, karbokation primer atau sekunder? Yap, yang sekunder. Karena diapit oleh dua alkil. Kalau yang ini hanya satu. Nah, jadi sehingga kation isopropil itu lebih stabil ya. Ini yang terbentuk. Sedangkan yang N-propil tidak terbentuk. Oke. Nah, ini nanti bisa latihan ya sendiri. Nah, setelah terbentuk karbokation itu tadi masih tahap pertama ya. Jadi rangkap nyerang H+ kan gitu terbentuk karbokation. Nah, udah tahu nih karbokation yang terbentuk yang lebih stabil berarti yang ini tadi ya. Gitu. Nah, tahap kedua adalah serangan karbokation oleh air. Nah, baru nih reaksi yang sesungguhnya si airnya. Ya, si airnya nyerang. Yaitu dari si PEB oksigennya. Ingat negatif yang nyerang positif. Berarti kan negatif itu dari elektron ya. Ini nyerang ke positif. Seperti itu. Nah, semuanya masuk dulu awalnya. Nah, tapi kalau ini masuk ya, nanti kan oksigennya akan kurang elektron. Kita lihat di sini ya. Di sini kan masih ada satu PEB ya. Karena satu PEB-nya lagi digunakan untuk berikatan. Ini dia ya. Kita lihat berarti elektronnya si oksigen jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya kan dia 6 elektron valensinya, makanya dia jadi positif.
Seperti itu. Nah, ini tidak stabil nih kalau H2O plus seperti ini. Sehingga biar stabil akan lepas H, tapi bentuknya yang lepas adalah H plus. Makna H plus itu berarti H-nya tidak membawa elektron sama sekali. Kan harusnya H punya 1 elektron ya, tapi diberikan semuanya untuk oksigen. Jadi seperti ini. Ya, dua-duanya elektronnya buat oksigen, makanya lepasnya H plus. Nah ini. Ya, jadi akan melepaskan H+, yang kalau kita ingat lagi di awal tadi, H+ bertindak sebagai apa tadi? Asam ya, katalis. Ya, jadi artinya katalis dihasilkan kembali. Lepas lagi nih H+-nya. Ya, sehingga terbentuklah OH. Nah, kalau ini stabil, nih PB-nya 2. Seperti itu. Ya, sehingga dihasilkanlah alkohol. Nah, dengan kebanyakan alkena, langkah pertama yaitu langkah yang tadi tahap pembentukan karbokation itu berlangsung paling lambat. Ya, makanya itu menjadi tahap penentu laju. Nah, contoh lain adalah adisi asam halida ya, misalnya HI gini ya. Adisi asam halida pada 1 metil siklopentena ya. Nah, HI karena di sini sudah ada asam ya, jadi dia nggak perlu lagi tuh pakai katalis gitu ya. Tinggal dia nanti putus aja H+ dan imin kan akan terpolarisasi gitu ya. Nah, nanti H+-nya akan diserang oleh rangkap sama seperti tadi lah ya, sehingga terbentuk karbokation. Nah, kan kemungkinan karbokationnya bisa yang di sini atau yang di sini kan. Nah, mana yang lebih stabil kira-kira? Nah, yang kanan ya. Makanya H-nya masuknya ke sini. Ini H-nya masuk ke sini. Nah, terbentuklah karbokation di kanan. Baru iminnya masuk, nyerang si karbokation. Nah, sehingga seperti ini. Nah, mekanismenya sama ya, kurang lebih seperti pada apa tuh tadi hidrasi ya. Namun terbentuk zat antaranya adalah kation halonium gitu. Jadi ada karbokation juga yang istilahnya apa yang membentuk jembatan gitu dengan halogen ya seperti ini. Nah, ini kan karbokation yang terbentuk ya. Nah, ini di sini. Nah, ini mekanismenya sama ya seperti pada hidrasi tadi gitu ya. Begitupun mekanisme pada brominasi. Ya, brominasi kan sebenarnya reaksinya simetrik ya, Br2, berarti kan Br misalnya nih seperti ini. Nah, ini pun mekanismenya tapi sama gitu ya, walaupun dia simetrik tapi karena ini adisi elektrofil ya artinya si rangkapnya tuh nyerang elektrofil sehingga si BR2 ini terpolarisasi dulu gitu ya menjadi BR. Mekanismenya sama ya seperti hidrasi tadi gitu. Nah, begitupun untuk yang mekanisme brominasi gitu. Walaupun brominasi itu kan BR ya, BR2 gitu ya. Artinya kan sebenarnya tidak ada polarisasi, dia kan senyawa yang non polar gitu. Tapi biasanya karena ini adalah adisi elektrofil, jadi ikatan rangkapnya akan nyerang elektrofil gitu, akan nyerang yang parsial positif. Jadi mau nggak mau dia harus terpolarisasi dulu. Nah, biasanya sih didekatkan oleh katalis atau misalnya dengan pelarut gitu ya. Nah, nanti dia akan terpolarisasi menjadi parsial positif dan parsial negatif. Jadi ini rangkap, nyerang ke sini, ke yang parsial positifnya. Nah, terus baru ini lepas. Nah, terbentuklah kation halonium seperti ini. Ya, karbokation yang juga ada halogen. Terus baru yang karbokationnya diserang oleh yang negatifnya, seperti itu. Nah, ini contohnya misalnya reaksi yang A saja ya, 1 butena dan bromin.
Nah, ini contohnya misalnya saya ambil yang C ya. 2 metil 2 butena. Coba kita gambarkan. Oke, nah ini latihan ya. Sini saya ambil satu aja contoh ya biar lebih paham lagi. Di sini 2 metil 2 butena. Jadi gambarkan dulu butenanya ya. Nah, di sini 2 butena berarti rangkapnya di sini ya. Di posisi 2 ada metil. Nah, seperti ini ya. Direaksikan dengan H2O katalis H+. Kita lihat dulu di sini. Alkenanya alkena simetris atau tak simetris? Fokus ke yang rangkap. Nah, simetris atau tak? Tak, ya. Kenapa? Karena kita lihat C yang berikatan rangkap itu beda-beda. Yang kanan tidak ada H, yang kiri masih ada H. Berarti kan tak simetris. Nah, reaksinya pun tak simetris, H2O. Berarti kan ada H, ada OH yang masuk, ya. Nah, tadi masih ingat OH akan masuk ke yang mana kira-kira? Ke yang banyak H atau tidak? Ya, ingat aja aturan Markov-Nikov. Yang apa? Parsial positif, berarti H ya, ini parsial positif, ini parsial negatif, akan masuk ke C yang lebih banyak H. Seperti yang ini. Ya, sehingga ini nanti jadi tunggal. Jadi tunggal ya. Nah, H masuk ke CH, jadi CH2. Nah, OH berarti masuk ke yang satunya. Nah, yang C. Nah, seperti ini. Ini hasilnya. Ya, apa namanya ini? 2 metil, 2 butanol. Ya. Nah, yang lainnya bisa latihan sendiri. Nah, selanjutnya reaksi hidroborasi oksidasi. Jadi kalau yang tadi reaksi hidrasi dengan katalis H+, kan dia mengikuti aturan Markov-Nikov. Jadi yang alkohol yang terbentuk adalah alkohol yang lebih tersubstitusi gitu C-nya. Jadi OH-nya masuk ke yang C yang lebih tersubstitusi. Oke, selanjutnya adalah hidroborasi oksidasi. Kalau tadi reaksi hidrasi katalis H+, kita tahu ya, dia membentuk alkohol, tapi OH-nya nempel ke yang lebih tersubstitusi. Jadi tadi ya, misalnya ini propena tadi, ya masuk alkohol, masuk ke yang sini OH-nya, yang lebih tersubstitusi namanya tuh. Ya, artinya tuh dikelilingi C-nya lebih banyak. Seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat alkohol, tapi alkohol di mana OH-nya masuk ke C yang kurang tersubstitusi. Jadi misalnya kita mau masukin OH-nya di posisi 1, ya, 1 propanol. Nah, berarti kan itu reaksinya anti Markov-Nikov, gitu, kebalikan kan dari Markov-Nikov. Nah, itu bisa digunakan reaksi hidroborasi oksidasi. Jadi pakai BH3 ya, hidroborasi, dan oksidasinya menggunakan H2O2 ya, hidrogen peroksida. Nah, seperti ini mekanismenya ya. Jadi BH3 di sini hidrogennya akan bersifat parsial negatif. Loh, kok bisa ya? Padahal biasanya tadi H itu parsial positif kan? Karena H berikatan dengan B. Ya, B itu kan golongan 3 ya. Walaupun dia lebih ke kanan gitu ya, tapi di sini kalau kalian lihat ke elektronegatifnya ya, B itu lebih elektropositif. Ya, jadi masih lebih besar elektronegatif yang H gitu. Nah, jadi karena dia tuh logam. Nah, di sini mekanismenya H dari BH3 itu bersifat parsial negatif. Loh, kok bisa ya? Padahal kan kita tahu dari tadi H itu parsial positif ya. Nah, H ini tergantung berdekatannya dengan siapa. Dia bisa parsial positif, ya kalau sebelahnya lebih negatif, kayak oksigen kan lebih elektronegatif ya. Nah, tapi kalau dia berikatan dengan logam, seperti B, itu kan B itu sangat-sangat elektropositif. Ya, sehingga dia menjadi
Ini kan sangat elektropositif, berarti hanya menjadi elektronegatif. Nah, mekanismenya sebenarnya sama seperti tadi gitu ya. Di mana yang positif, ini kan lebih positif ya, berarti nyerang ke C yang lebih banyak H. Gitu ya. Jadi kalau dari segi realitasnya sebenarnya ini tetap mengikuti aturan Markovnikov, tapi produknya jadi jadi anti Markovnikov gitu. Jadi tidak sesuai dengan yang Markovnikov gitu aja ya maksudnya. Jadi di sini yang positif akan masuk ke yang banyak H kan, berarti yang kanan nih ya. Berarti CH2 nempel BH2. H-nya nempel ke yang C seperti ini. Ya. Nah, ini terjadi lagi gitu di mana nanti si H sini ya akan nempel lagi ke sini gitu ya menjadi CH3. Jadi 1H diganti sama ini lagi. Seperti ini. Begitu seterusnya sampai semua H, ini kan berarti semua H ya diganti sama alkenanya. Ya, di mana B-nya tapi nempelnya ke yang kurang tersubstitusi ini ya, di sini ya. Atau B-nya nempel ke yang lebih banyak H. Gitu aja ya. Jadi nanti hasilnya R3B. R itu alkil ya, alkil dari si alkena. Nah, setelah itu baru dioksidasi dengan hidrogen peroksida ya dalam suasana basah. Nah, sehingga nanti B-nya akan diganti dengan OH seperti ini. Sehingga nanti akan terbentuk alkohol, tapi OH-nya nempel ke C yang kurang tersubstitusi atau C yang lebih banyak H. Ya. Nah, jadi seperti ini ya reaksi keseluruhannya. 2-metil-2-butena direaksikan dengan BH3, dilanjutkan dengan oksidasi dengan H2O2OH-. Ya, jadi nanti OH akan muncul atau akan nempel ke yang lebih banyak H. Seperti yang ini ya. Nah, sebelah sini. Nah, coba bandingkan dengan yang hidrasi katalis asam tadi. OH akan nempel ke yang lebih tersubstitusi, berarti ke sini kan. Nah, ini. Seperti itu ya. Oke, ini penjelasannya sudah saya jelaskan ya, kenapa bisa terbalik dengan yang hidrasi. Karena tadi H di BH3 itu muatannya bukan positif parsial, melainkan negatif parsial. Nah, ini mekanisme lengkapnya ya, tapi sebenarnya tadi sudah saya jelaskan ya, jadi tidak akan saya jelaskan lagi. Oke, selanjutnya reaksi pada diena terkonjugasi. Ya, diena berarti ada 2 ikatan rangkap. Ya, jadi ada alkenanya itu memiliki 2 ikatan rangkap. Terus terkonjugasi, tadi masih ingat terkonjugasi berarti selang-seling antara rangkap, tunggal rangkap. Nah, misalnya contohnya ini, 1,3 butadiena direaksikan dengan HBr. Berarti kan nanti di sini kalau HBr-nya nyerang di posisi 1 dan 2, berarti nanti H-nya akan nyerang ke siapa? Sini ya. BR-nya berarti yang satunya lagi gitu ya. Berarti ini jadi CH3 terus menjadi tunggal, ini jadi CHBr seperti ini. Nah, ini kita sebut adisi 1 2. Maksudnya dia nyerangnya nomor 1 dan 2. Nah, kalau dia nyerang ke 3 dan 4 itu sebenarnya sama saja dengan 1 2. Ya, berarti kan kalau nyerang ke sini H-nya nempel kemana? Ke sini kan ya? Saya gambarkan ya, berarti CH2 rangkap CH ini tidak berubah. CH ini jadi tunggal CH2, ya kan? H-nya akan masuk ke yang CH2, menjadi CH3. Br-nya masuk ke yang CH, jadi Br sini. Nah, ini namanya apa? 3 bromo, 1 butena, sama aja. Gitu kan ya? Nah, tapi ternyata ada produk lain yang terbentuk, yaitu adisi 1,4. Jadi nanti reaksinya nyerangnya di posisi 1 dan 4. Loh, kok bisa ya? Malah ujung-ujung gitu ya. Terus juga rangkapnya pindah ke tengah. Nah, mengapa bisa begitu ya? Karena ada resonansi. Ya, kita lihat tahapan yang terjadi. Jadi tahapannya sama seperti biasa, rangkap menyerang H+, ya, karena ini kan HBr, berarti ada H+-nya. Sehingga nanti H-nya akan nempel kemana? CH2 menjadi CH3. Terus di sini menjadi karbokation kan. Nah, ini karbokation. Ya, karbokation. Nah, nama karbokation ini adalah karbokation alilik. Ya, yaitu karbokation yang berkonjugasi dengan rangkap.
Nah, ternyata karbokation alilik ini jauh lebih stabil dibanding karbokation tersier sekalipun. Tadi masih ingat ya, tersier itu kan di antara primer, sekunder itu yang paling stabil. Nah, ternyata ada lagi yang lebih stabil, yaitu alilik. Ini. Nah, kenapa dia bisa stabil? Karena bisa terjadi resonansi. Ya, kan resonansi masih ingat ya, pertukaran elektron gitu. Jadi di sini nanti rangkapnya bisa pindah ke sini. Nah, kalau rangkapnya pindah ke sini kan bagian sini udah jadi nggak kosong lagi kan, udah pas tangannya. Nah, sebagai gantinya yang kosong yang mana? Yang ini. Nah, jadi karbokationnya pindah ke sini. Gitu. Ya, jadi resonansi itu bukan hanya pertukaran elektron dengan karbanion gitu ya, tapi juga bisa dengan karbokation. Gitu. Jadi ini pindah, pokoknya ada elektron yang pindah aja ya, ini pindah. Nah, karbokationnya pun pindah. Seperti itu. Nah, kalau dia sudah pindah, berarti kan ada dua kemungkinan si apa yang tadi satunya lagi sisanya BR ya. BR masuknya kan, berarti di posisi ini. Ya, ini mah normal berarti tadi adisi 1 2 nih ya. 1 2. Nah, tapi bisa juga masuk di posisi sini ujung. Ya. Nah, di sini. Nah, makanya secara keseluruhan adisinya 1 4. Tadi H pertama kan sudah masuk di sini ya. Sebelumnya kan. Nah, ini kan. Nah, jadi nanti produknya adalah adisi 1 2 dan 1 4. Selanjutnya reaksi Diels-Alder ya. Reaksi Diels-Alder itu terjadi pada DNA terkonjugasi ya, lagi-lagi DNA terkonjugasi ya, rangkap tunggal rangkap ya dengan alkena atau bisa juga dengan alkuna gitu ya. Nah, jadi ini apa caranya nanti dia akan membentuk ikatan baru gitu. Jadi nanti si rangkapnya akan apa membentuk ikatan baru nih di antara 2C ini. Nah, jadi terbentuk di sini baru. Yang ini akan pindah rangkapnya jadi di tengah. Nah, akan terbentuk ikatan V baru. Nah, yang ini akan terbentuk ikatan baru lagi nih antara dua ini. Nah, ini. Nah, sehingga secara keseluruhan akan terbentuk siklik. Ya, makanya namanya reaksi sikloadisi. Jadi adisi ya yang menghasilkan siklik. Dan reaksinya berlangsung serempak. Nah, rendemen reaksi Diels-Alder tuh baik kalau suhunya sedang ya dan DNA-nya memiliki gugus pendorong elektron ya. Jadi DNA-nya di sini DNA terkonjugasinya ya. Ini biasanya misalnya ada apa kita sebut kalau pendorong elektron elektron donating group ya. Ya, sedangkan kalau yang dionofilnya itu memiliki gugus penarik elektron, elektron withdrawing group. Nah, seperti karbonil, kan penarik ya, penarik elektron ya. Karena elektronnya kan lebih ke arah oksigen, jadi ketarik. CN juga, ya ini penarik elektron. Ya, jadi yang alkena atau alkuna ini kita sebut tadi dienofil. Ya. Jadi ini reaksi antara DNA terkonjugasi dan dienofil namanya. Ya, dienofil berarti ya penyuka DNA gitu kali ya, kurang lebih seperti itu. Nah di sini terlihat ya dienofilnya semakin banyak gugus penarik elektronnya, reaksinya semakin mudah. Tuh lihat ya, cukup dengan suhu rendah saja dia bisa bereaksi. Oke, selanjutnya reaksi pada alkuna. Gitu. Alkuna pada dasarnya mengalami reaksi yang sama seperti pada alkena ya, yaitu adisi elektrofilik gitu ya. Namun biasanya lebih lambat gitu. Jadi dia lebih lambat dibanding alkena. Nah, contohnya di sini adisi BR2. Nah, di sini karena reaktan awalnya adalah alkuna, berarti kan rangkap 3 ya. Berarti dia bisa saja menjadi alkena atau menjadi alkana gitu. Kalau tadi kan alkena karena rangkap 2 ya kalau putus tinggal jadi rangkap 1. Rangkap 1 apa jadi tunggal gitu ya. Nah, karena ini awalnya rangkap 3 ya tergantung reaksinya gitu, tergantung yang menyerangnya gitu atau elektrofilnya gitu ya. Kalau dia satu ekivalen,
Berarti kan reaksinya berlangsung 1 kali. Ya, berarti menjadi rangkap gitu. Putusnya 1 kali, terus masuk BR menjadi rangkap. Nah, kalau 1 kali adisinya ini hanya 1 kali gitu ya. Alkena yang terbentuk adalah alkena trans gitu ya. Jadi pada posisi yang berbeda dia masuknya. Ya, seperti ini. Nah, sedangkan kalau 2 kali ya menjadi tunggal seperti ini ya. Nah, begitupun untuk adisi hidrogen atau hidrogenasi atau tadi kita gampangnya reduksi lah ya. Nah, ini tergantung katalisnya kalau yang ini ya. Kalau katalisnya nikel dan platina, alkunanya langsung terhidrogenasi sempurna, berarti langsung menjadi alkana ya. Nah, sedangkan kalau katalisnya palladium khusus, yang ini kita sebut namanya katalis Lindlar, dia hanya 1 mol hidrogen saja yang akan mengadisi. Jadi walaupun nanti kita bilang mol hidrogen berlebih gitu ya, tetap kalau palladium yang jadi katalisnya, tetap dia hanya akan sampai alkena saja, tidak sampai alkana. Dan hasilnya tuh cis, bukan trans ya, bedakan. Ya, kalau dia halogenasi dia trans, tapi kalau misalnya dia hidrogenasi cis. Nah, seperti ini contohnya ya. Katalis Lindlar ya. Dia akan menjadi cis. Ini ya cis ya, berarti gugus-gugus yang berikatan dengan rangkap itu pada sisi yang sama. Ya, pada sisi yang sama cis. Nah, untuk adisi hidrogen atau hidrasi ya. Kalau tadi pada alkena, hidrasinya kan katalisnya H+. Karena alkuna lebih lembab lagi ya, lebih tidak reaktif dibanding alkena, makanya selain pakai H+ harus pakai katalis lain lagi ya. Pakai Hg2+ ion merkurium. Jadi nanti dia yang akan mengkompleks ikatan rangkap 3 dan mengaktifkan reaksi adisi gitu. Jadi ada 2 nih tambahannya. Katalis H+ sama ion merkurium, biasanya bentuknya HgSO4 gitu ya. Nah, ini juga sama reaksinya, jadi kan nanti H+ akan nyerang ke yang banyak H, berarti ke sini ya, jadi CH2. Di sini nih CH2. Nah, berarti di sini nanti nempel OH. Nah, tapi ingat dia masih berbentuk rangkap karena hanya putus 1 kali kan. Nah, ini kita sebut produknya namanya enol. Enol itu artinya alkena, N, dan ol. Alkenol gitulah istilahnya ya. Nah, enol ini dia bisa berkesetimbangan ya, mungkin sudah dibahas ya waktu materi 1 yaitu kesetimbangan ketoenol ya. Apa sih keseimbangan ketoenol? Jadi keseimbangan ketoenol itu adalah perpindahan rangkap yang diikuti juga perpindahan hidrogen. Jadi misalnya rangkapnya akan berpindah ke yang OH ya, ke sini. Nah, jadi seperti ini. Otomatis dia kan jadi kurang tangan. Nah, H yang dari oksigennya pindah ke sini gitu. Jadi saling timbal balik lah. Dia ngasih rangkap ke oksigen, nah oksigen ngasih H ke yang C-nya. Jadi seperti ini. Nah, ini makanya keto, ya kan, gugus seperti gugus fungsi keton ya, walaupun aslinya nanti bisa saja aldehid, ya tapi intinya dinamakannya ini keto, ya kesetimbangan ketoenol. Oke, nah selanjutnya adisi HBr ya, ini juga sama seperti pada alkena. Kalau rangkapnya atau si alkunanya tak simetris, ya berarti kan sama-sama tak simetris ya, alkunanya maupun reaksinya, ya ini mengikuti aturan Markov-Nikol. Nah ini juga sama, tergantung dari berapa ekivalen HBr-nya atau hasil halidanya yang digunakan. Kalau baru hanya satu, berarti nanti dia hanya sampai alkena seperti ini. Ya, H-nya nempel ke yang kaya H, berarti di sini jadi CH2. Terus Br-nya berarti nempel ke satunya. Ya, tapi bentuknya rangkap. Nah, kalau 2 kali ya, atau 2 ekivalen hasil halidanya, ya baru menjadi tunggal. Tapi halogennya nempel di tempat yang sama otomatis. Ya, karena kan mekanismenya sama kayak tadi. H-nya nempel ke yang banyak H, di sini berarti jadi CH3. Nah, Br-nya nempel ke satunya di sini. Nah, ya jadi bukan BR-nya nempel di satunya lagi, bukan. Ya, tapi nempel di tempat yang sama seperti itu.
Selanjutnya oksidasi alkena ya. Kita tahu pada alkana dia bisa mengalami oksidasi ya. Ingat ya, alkana itu kalau direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Di alkena juga bisa ya, nanti akan kita bahas ya. Sama gitu. Tapi oksidasi pada alkena itu lebih banyak. Jadi bukan hanya dengan oksigen ya gitu. Dan reaksi oksidator gitu ya, biasanya menyerang elektron V pada ikatan rangkap. Oke, kita akan bahas pertama oksidasi dengan KMnO4 dingin. Nah, ingat ya, di sini ada dua kondisi dan produknya akan berbeda. Jadi kalau dibilang KMnO4 harus jelas dingin apa panas. Kalau dingin produknya diol seperti ini. Ya, jadi nanti rangkapnya putus jadi tunggal. OH masuk. Gitu aja gampang. Nah, ini biasa digunakan untuk uji kualitatif ya, untuk identifikasi ketakjenuhan ya, sama seperti yang tadi Br2 dalam CCl4 ya. Gitu, untuk mengetahui apakah senyawa yang kita uji itu ada ikatan rangkap atau tidak gitu ya. Untuk membedakan alkena dari alkana. Karena di sini nanti akan terjadi perubahan kalau memang senyawa kita itu ada rangkapnya gitu. Karena kalau misalnya dia ada rangkap, warna ungu dari KMnO4 berarti kan akan berubah, ya kan? Jadi kan ini dia akan mengalami oksidasi menjadi diol. Nah, KMnO4-nya akan mengalami reduksi. Nah, di sini ya, yang tadinya berapa ini biloxnya? 8 kurang 1 plus 7 berarti ya. Ini berapa? 4. Ini plus 4. Nah, seperti itu ya. Jadi akan terjadi reduksi si Mn-nya dari plus 7 menjadi plus 4 ya. Dan MnO2 warnanya itu adalah coklat hitam dan dia biasanya mengendap. Berarti kan akan terjadi perubahan tuh ya, dari ungu menjadi coklat hitam. Berarti itu tanda bahwa senyawa kita atau yang lagi diuji itu adalah alkena, seperti itu. Kemudian oksidasi kedua adalah ozonolisis. Jadi sesuai namanya dia bereaksi dengan ozon ya. Lisis berarti pemecahan. Jadi nanti rangkapnya ini putus. Nah, bedanya ini dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya kan rangkap putus jadi tunggal. Kalau ini enggak, dia benar-benar diputus, dibelah jadi dua. Gitu ya. Pakai ozon. Ozon tuh O3. Nah, dapetin ozon itu biasanya dengan cara melewatkan oksigen. Jadi oksigen tambah arus lagi gitu ya, bertegangan tinggi jadinya ozon. Itulah kurang lebih ya. Nah, nanti aliran gasnya, ozon kan ini bentuknya gas, dihembuskanlah pada si alkena ini ya. Dengan dalam pelarut yang lembab seperti di klorometana ini ya. Nah, mekanismenya seperti ini, nanti alkena akan membentuk molozonida kalau bereaksi sama ozon, terus terjadi penataan ulang, jadi oksigennya satu naik ke atas. Ini. Nah, ini tidak akan saya jelaskan kenapa bisa seperti ini ya. Intinya seperti terjadi penataan ulang gitu, terus baru dia direduksi apa dioksidasi. Nah, ini nanti ada lagi nih, ozonolisis itu ada dua kondisi, ya, ozonolisis reduktif atau ozonolisis oksidatif. Nah, nanti hasilnya akan berbeda. Gitu. Kalau ozonolisis reduktif, reaksinya adalah ZNH+, ya ZNH3O+. Nah, nanti hasilnya bisa aldehida, bisa keton, tergantung dari awalnya di sini alkenanya ada H atau tidak. Ya, kalau dua-duanya alkil ya otomatis jadi keton. Kalau salah satunya ada H, nah yang ada H itu nanti akan jadi aldehida. Gitu ya, intinya ini kan putus ngegantiin tetap jadi rangkap tapi rangkapnya rangkap O. Nah di sininya tuh tidak berubah gitu ya, jadi kalau awalnya dua-duanya alkil ya tetap alkil berarti kan keton ya. Tapi kalau salah satunya H berarti kan nanti misalnya sini ya salah satunya H berarti ini jadi aldehida ya. Nah kalau ozonolisisnya oksidatif pakai reaksinya H2O2 ya. Tadi sama hidrogen peroksida seperti waktu hidroborasi oksidatif tadi ya. Katalisnya H+ juga. Nah, yang keton tetap
ya. Jadi kalau dua-duanya alkil tetap hasilnya keton. Tapi kalau salah satunya ada H, ya, atau salah duanya lah, pokoknya ada H aja, gitu. Bukan aldehida, melainkan asam karboksilat. Jadi dia teroksidasi lagi si aldehidanya menjadi asam karboksilat. Seperti itu. Oke, kita lihat contohnya. Di sini 1 butena direaksikan dengan O3 ZNH+. Tadi apa ZNH+? Ozonolisis reduktif. Ya, jadi ini kita putus. Ya, jadi kita tulis ulang CH3, CH2, CH rangkap. Jadi tetap aja rangkap tapi jadi ganti O. Karena reduktif H di sini, kan di sini ada H. Yang nggak berubah tetap H, gitu aja. Ya. Nah, yang ini juga sama. CH2 rangkap O, udah gitu. Atau kalau dijabarkan berarti CH2 itu kan maksudnya H C H O gitu ya. Nah, gini. Formaldehida HCHO. Ya. Nah, kalau yang ini ya ini putus berarti kan. O3 H2O2H+. Berarti apa ini? Reaksinya ozonolisis oksidatif. Berarti ini akan menjadi, karena ini simetris, berarti kan dua molekul yang sama ya. Jadi langsung tulis 2 gitu ya. Tulis ulang CH3, CH, gini kan ya, rangkap O. Awalnya kan gini, ya kan CH3, CH, O gitu kan ya. Nah, tapi karena dia oksidasi, H-nya ini kita ganti. Nah, jadi COOH atau asam asetat 2 kali, karena ini kan kayak kebelah gitu jadi 2. Ya, seperti itu. Oh ya, jangan lupa untuk reaksi ya, kalau reaksinya memang 2 tahap dikasih tanda gini, tanda nomor 1, 2, artinya tuh tahap pertama ini, tahap kedua ini. Jadi ini ada maknanya ya, jangan kalian hilangkan. Jadi jangan cuma ditulis O3 ZNH+, enggak. Artinya itu reaksinya 2 tahap kan soalnya. Ya, awalnya gini dulu, terus baru seperti ini. Ya, dari tadi juga kan ada ya yang bentuknya seperti itu, ada nomor-nomornya. Nah, itu jangan dihilangkan, itu ada maknanya. Tapi kalau yang memang berlangsung serempak, boleh tidak ditulis 1, 2. Bukan boleh ya, nggak usah ditulis memang. Seperti itu. Nah, ozonolisis biasanya digunakan untuk mencari posisi ikatan rangkap. Nah, reaksi oksidasi lain pada alkena yaitu oksidasi dengan KMNO4 panas. Nah, ini yang tadi saya bilang. KMNO4 itu bisa 2 kondisi ya untuk mengoksidasi alkena. Tadi dingin, hasilnya apa? Diol. Nah, kalau dengan KMNO4 panas, hasilnya sama seperti ozonolisis oksidatif. Berarti keton atau asam karboksilat. Lalu epoksidasi, sesuai namanya terbentuk epoksida. Epoksida itu ether siklik, tapi siklik 3, ya seperti ini. Nah, ini dengan katalis perak pada tekanan dan suhu tinggi, ya. Lalu pembakaran sempurna ini mah sama ya seperti halnya pada alkana. Ini tidak perlu kalian hafal angka-angka ini, yang penting bisa disetarakan saja ya. Seperti itu. Kemudian alkuna ya. Alkuna ternyata bersifat asam lemah ya, H pada alkuna ya, ini bersifat asam lemah. Kenapa? Oke, kita lihat ya perbedaan antara alkana, alkena dan alkuna dari hibridisasi. Alkana kita tahu sp3, berarti kalau kita buat proporsi lah gitu kurang lebih ya. S banding P-nya berapa? 1:3. Berarti bisa kita bilang 25% banding 75% gitu kan ya kalau ditotalin 100%. Nah, sedangkan SP2 berarti 1:2 ya. Berarti 33% banding 66%. Kalau yang S, karena SP berarti ya 1:1, 50-50. Nah, dari sini kita lihat mana karakter S yang paling besar. Yang paling besar adalah SP, 50%. Nah, semakin besar karakter S, dia semakin dekat ke inti. Masih ingat ya, orbital S kan berbentuk bola, gitu ya, dan semakin banyak S-nya, karakter S-nya semakin dekat ke inti. Artinya dia sangat tertarik ke inti. Akibatnya, H yang terikat pada alkuna itu kurang terperisai, ya, kurang terlindungi lah istilahnya, karena dia udah terlalu
kuat ke inti lah gitu. Makanya dia mudah lepas atau mudah diambil lah sebagai H+ oleh basa. Ya, sehingga alkuna, H pada alkuna ini kita sebut sebagai asam Bronsted-Lowry. Ya, namun asam di sini adalah asam lemah ya, asam lemah. Jadi jangan kalian bandingkan misalnya seperti asam HCl, enggak, tidak sekuat itu, atau dengan asam karboksilat pun masih lebih lemah asam alkuna gitu ya. Jadi asam sangat-sangat lemah lah istilahnya. Nah, sehingga yang bisa mengambil hidrogen asamnya pun harus dengan basa yang sangat kuat. Ya. Seperti apa? Nah, ini seperti sodamida, NaNH2 dalam amoniak cair. Nah, ini baru bisa ngambil H-nya. Nah, kalau ini H-nya lepas sebagai H+, berarti kan ke bawah elektron ya. Berarti ini nanti elektronnya dikasih semuanya ke si C alkuna. Nah, berarti kan jadi cemin ya. Nah, ini namanya ion asetilida. Nah, jadi ion C alkunil itu disebut ion asetilida. Nah, kalau ada logamnya berarti gitu ya, logamnya ikut di depan, natrium asetilida seperti itu. Ya, jadi ingat harus basa yang cukup kuat. Jadi kalau dengan NaOH bisa nggak? Padahal kita tahu biasanya NaOH tuh kuat ya. Belum bisa. Ya, dengan NaOH itu belum bisa, KOH juga belum bisa. Ya. Jadi selain NaNH2 yang basa sangat kuat lain adalah misalnya logam natrium. Logamnya saja ya, bukan NaOH ini bukan, tapi logam Na atau logam kalium saja. Ya. Seperti itu. Atau regen Grignard, nanti akan dipelajari kali ya di materi UAS kalau nggak salah ya, RMG X, ya X-nya ini bisa Br, bisa Cl gitu ya, R-nya alkil. Ini regen Grignard namanya. Seperti itu. Oke, itu video yang bisa saya sampaikan terkait materi alkena dan alkuna. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.